mungkin kesibukan sekarang boleh. banyak apa sih Bang, masih Oke. ikut stand up Ya. sampai sekarang Mas? Ya, berarti gue yang ini ya. Udah mulai? Oke. Sekarang gue emang masih sibuk syuting ya, tapi gue syuting di platform gue sendiri, ada namanya Lucuflix. Terus tahun ini juga gue ada tour podcast gue Musuh Masyarakat, itu ada di 7 kota. Nanti ditutup di Jakarta. Terus gue juga ada tour karaoke juga, jadi ya masih lumayan sibuk sih. Dan paling promo film Keluarga Super Irit aja. Sekarang mungkin bisa dibilang lebih banyak di podcast kan gimana? Untuk ini Salah satunya di podcast, walaupun memang tawaran-tawaran untuk main project layar lebar memang selalu ada. Cuman memang sama jadwal kerjaan gue yang di podcast, sama jadwal manggung gue di stand up, itu selalu jadwalnya tabrakan gitu. Kalau misalnya project layar lebar kan itu kan komitmennya kan sekali project bisa 1 bulan kan. Biasanya nyari jalan tengahnya buat bisa 1 bulan syuting full sama kerjaan yang lain tuh ribet. Makanya biasanya gue lebih menangin project gue yang jalan-jalan keliling kota. Berat ya sih Bang ngatur jadwal kayak gitu? Ya berat sih, tapi setidaknya ya itu masalah sih sebenarnya berat, tapi setidaknya masalah yang baik kan. Setidaknya kan masalahnya mengatur pekerjaan gitu, daripada nggak ada kerjaan sama sekali. Lebih nyaman di mana? Hah? Lebih nyaman di mana? Lebih nyaman. Sebenarnya soal nyaman sih nyaman aja semuanya ya. Karena kalau udah umur segini tuh gue ngelihat pekerjaan aja gitu. Udah nggak mikir-mikir lagi ini susahnya di mana, apa diambil aja gitu. Tapi kalau memang pertanyaannya lebih nyaman di mana, sebenarnya lebih enak yang kayak stand up dari panggung ke panggung atau nge-host podcast, karena jam kerjanya juga lebih jelas. Bisa hari itu 2 episode, 4 episode gitu. Kalau proyek layar lebar seru juga, tapi kan panjang, jadi ya begitulah. Bang, maaf sebelum mungkin ini bisa dibilang lu lebih bersyukur nggak sih Bang? Ini kan sempet pernah berkasus ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Sekarang akhirnya bisa naik lagi nih Bang. Iya. Ya karena nggak ada pilihan ya. Ya memang harus berusaha supaya bisa comeback lagi ya. Bersyukur, kalau dibilang bersyukur, ya bersyukur bisa dibilang. Bang, dulu kan kalau nggak salah kan itu bareng sama Ridwan nih Bang ya? Ya. Sekarang kok lebih terlihat sendiri gitu Bang? Ya karena memang dua-duanya udah punya agenda masing-masing ya. Tapi kita masih sering syuting bareng kok. Tapi memang proyek syuting bareng kita tuh di website kita sendiri. Kita ada namanya Lucuflix, itu semacam mirip OTT tapi bukan OTT gitu. Jadi konten gua sama Muslim tuh cuma eksklusif ada di sana. Tapi di luar dari itu, gue punya tujuan sendiri, Tretan Muslim juga punya tujuan sendiri. Jadi memang kita udah jarang lihat bareng. Dan semua duo juga kayaknya pasti ada umurnya kan ya. Nggak mungkin deh mereka bareng-bareng terus. Pasti mereka juga punya tujuannya masing-masing gitu. Tapi kita masih berteman. Bang, pikiran bikin Lucuflix tadi itu udah lama atau gimana? Oh, kita udah lama, dari tahun 2018 kita udah mengkonsepkan ini. Terus sudah mulai jalan di tahun 2020, lupa gue 2022an kalau enggak. Dan sekarang udah berjalan bagus. Jadi itu kayak platform di mana kita langganan. Nanti di situ ada program-program khusus dari Majelis Lucu Indonesia, dari gua, dari Tretan Muslim. IP yang biasanya kita taruh di YouTube sekarang kita pindahin ke sana gitu. Jadi kalau orang pengen nonton ya harus langganan, intinya kayak gitu. Ribet kan sebelum lu ngurus gitu Bang dengan banyaknya jadwal? Pasti ribet, tapi kan kalau kantor kan isinya kan orang-orang kan pasti ada banyak ya yang ngurus bagiannya masing-masing gitu. Jadi gue ketolong sama tim yang oke juga. Jadi biasanya tim yang ngurusin back end, gue lebih fokus jadi talent aja sih. Tapi yang ngurusin perusahaannya juga ada. Mungkin lu sendiri masih orang yang sama ya, cok yang sana terlalu mulai lebih berubah nih Bang. Pakem-pakem yang jaga-jaga lah sebenarnya sih masih sama aja, cuman karena sekarang udah tua ya, jadi lebih gampang capek aja gitu. Jadi yang ada di pikiran tuh nggak langsung dikeluarin di mulut gitu, karena sebenarnya kan kalau dulu mungkin masih muda, jadi energinya, waktunya masih banyak, sehingga kalau misalnya ada masalah-masalah masih punya energi untuk ngurusinnya gitu. Sekarang udah tua, jadi kalau ada waktu kosong mending dipakai untuk istirahat gitu. Jadi lebih berhati-hati karena itu. Kalau nanti ada masalah kan capek ngurus-ngurusnya. Udah bukan 20-an lagi, udah 37. Bisa dibilang itu agak sedikit ngerem ya untuk malah jokes-jokes yang Ya, dan itu masih bisa dinikmatin tapi di platform tertutup yang Lucuflix tadi gitu. Jadi memang sekarang kita pilihnya tempatnya ke tempat-tempat yang memang kalau pengen menikmati jokes-jokes seperti itu ya harus di tempat yang tertutup aja gitu. Apa sih alasannya? jokes yang itu
Berarti udah pernah sempat ada teguran juga gitu ya bang? Atau seperti apa bang? Apa? Oh, jokes itu? Jokes. Oh, bukan teguran lagi, dilaporin polisi. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu kan proses perjalanan setiap orang ya. Ada yang begitu mulai, ada yang begitu muncul dia langsung dewasa ya. Tapi menurut gue anggap itu proses perjalanan aja lah. Sebisa mungkin gue usahakan menghindari permasalahan. Tapi ya kalau toh sudah berusaha dihindari datang juga, ya udahlah dihadepin aja lah. Orang Indonesia itu kan cepat marah tapi cepat lupa juga, jadi dijalanin aja. Masih fine aja gue sampai sekarang. Tapi bisa dibilang film jadi yang penyelamat lo juga nggak sih bang? Ya lumayan. Bersyukur juga sih masih ada beberapa PH yang mempercayakan gua untuk memerankan beberapa karakter yang ada dalam konsep mereka gitu. Jadi ya kalau selama waktunya pas, jadwalnya tidak bertabrakan satu sama lain, ya pasti gua ambil gitu. Karena nggak fair juga kan kalau gua paksain. Jadi nantinya gue nggak maksimal di project yang ini, di project ini, jadi nggak fair buat semuanya gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan yang pertama, gue lebih nyaman di mana? Kalau gue sih lebih nyaman istilahnya ngamen gitu loh, dari panggung ke panggung atau mungkin dari podcast ke podcast atau punya program sendiri gitu. Karena itu jadwalnya kan kita yang ngatur, produksiannya juga berdasarkan kebutuhan dan keadaan kita. Kalau project layar lebar itu kan ada agak ribet gitu. Tapi ya kalau dapat ya nggak apa-apa juga kalau selama jadwalnya pas. Tapi pernah sih dapat peran serius gitu? Sejauh ini belum, tapi ya nggak menutup kemungkinan. Kalau memang ada yang mau nawarin ya gue ambil aja. Tapi balik lagi gue juga sadar kemampuan gue ya. Kalau misalnya gue dituntut untuk berperan serius, gue tanya dulu ini keseriusannya seperti apa dan yang lain-lain gitu. Kalau gue rasa gue bisa mempertanggungjawabkan perannya sih mungkin gue ambil gitu. Nggak semua peran gue anggap sebagai challenge gitu, karena ada juga challenge yang di luar kemampuan gue nggak ambil. Tapi kalau misalnya gue mengukur kemampuan gue kayaknya gue bisa, gue ambil. Jadi ya tergantung aja siapa yang nawarin, ayo aja. Dan kalau selain mungkin kalau gue punya kemampuannya untuk mendeliver itu, harganya pas, jadwalnya pas, ya kenapa enggak? Tapi bangga cuma dicap sebagai komedian pikir jurang seperti itu. Gak apa-apa, karena komedi itu kan kayak musik ya. Musik kan banyak genrenya teman-teman. Kayak musik kan tuh general, tapi kalau kita lihat kan, kalau kita beda-beda kan ada banyak genrenya. Musik tuh ada jazz, ada dangdut, ada pop, ada rock, ada alternatif gitu. Dan antara pop dan dangdut kan kita nggak bisa bilang dangdut lebih bagus daripada pop atau pop lebih bagus daripada dangdut. Itu kan balik lagi ke selera kan. Nah balik lagi kalau misalnya gue dibilang komedi pinggir jurang, ya mungkin itu kan komedi payung utamanya, tapi misalnya ada komedi yang slapstick, ada komedi yang pinggir jurang, ada komedi yang apa. Baik lagi ke selera orang masing-masing sih, jadi nggak masalah. Dalam waktu dekat ada proyekan apa lagi? Ya kita tur podcast kita Musuh Masyarakat itu di 7 kota. Sambutannya antusias banget. Sepertinya mungkin akan kita tambah kuota kotanya, tapi belum tahu juga karena udah mulai banyak yang sold out tiketnya. Jadi ya next project pertengahan tahun sih itu. Tapi mudah-mudahan nanti akhir tahun ada satu project layar lebar yang akan berjalan. Nanti gue belum bisa cerita banyak ya, itulah pokoknya. Oke, Dul, lagi. Makasih banyak Bang Coki. Sama-sama.